Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, sekarang tanggal 31 Mei 2024. Saya nggak bahas timnas dulu teman-teman kali ini. Saya membahas masalah Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi ya. Kita semua pasti cinta NKRI ya teman-teman. Tapi di sini ada yang mengganggu. Saya rasa rakyat Indonesia setuju ya dengan saya. Tapi rakyat yang cinta NKRI teman-teman ya. Kemarin Kejagung itu mengupdate nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti berita tentang korupsi, pasti akan mengupdate informasi ini ya. Dulu masalah korupsi atau kerugian negara yang diakibatkan PT Timah itu 271 triliun. Ya, kemarin sudah diupdate terbarunya dan 2 minggu lagi mungkin sudah masuk ke persidangan. Jadi kerugian negara mencapai 300, sekian triliun, teman-teman. Itu update yang terbaru ya. Nah, pelaku yang ditahan yang tadinya 21, sekarang sudah menjadi 22, termasuk ex-dirjen. Ngeri nggak teman-teman? Ex-dirjen Minerba. Wah, luar biasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalau Indonesia itu kayanya luar biasa untuk tambang. Saya sebutkan aja secara garis besar ya teman-teman. Tambang yang ada di Indonesia itu. Ada tambang batu bara. Itu banyak orang yang sudah tahu, Indonesia kaya akan batu bara ya. Ada tambang emas, wah apalagi emas teman-teman. Di daerah Irian tuh gudangnya emas ya, Sorong dan sebagainya. Ada lagi tambang nikel, ya. Itu yang sedang booming, happening. Bahkan itu akan menjadi salah satu komoditi tambang yang bisa merubah Indonesia. Nah, kita fokus ke yang sedang viral ini teman-teman, yang Timah ya, atau TIN. Kalau di pasar modal itu kodenya TIN teman-teman. Ya, kodenya TIN. PT Tambang Timah ya. Nah, itu dari 21 yang sudah ditetapkan tersangka, yang update terbarunya menjadi 22. Dari 271 triliun kerugian negara, update terbarunya jadi 300 triliun. Bayang nggak teman-teman? Banyaknya uang segitu. 300 triliun itu sama dengan 300.000 miliar. Aduh, teman-teman ya. Kita kalau ngobrolin ini, itu baru di Timah ya. Ini saya baca ya komen-komen masyarakat teman-teman. Masyarakat tuh ada yang optimis, ada yang pesimis. Ini suara masyarakat ya, netizen teman-teman. Kenapa saya angkat ini ke berita? Saya mau membandingkan dengan kehidupan masyarakat biasa yang saya tiap hari ketemu, teman-teman. Ya, saya kan masyarakat biasa nih, teman-teman, masyarakat bawah. Jadi begitu ini booming ya berita ini, saya jadi berpikir, mereka pasti pejabat semua. Mereka duitnya udah banyak-banyak. Mereka rumahnya banyak, mewah-mewah, mobilnya mewah-mewah, duitnya pasti banyak. Di tambang tuh nggak ada yang nggak banyak, teman-teman. Ya. Nah, terus berbandingnya terbalik. Di sisi lain negara ini, ya rakyat ini kan pemilik negara ini ya, teman-teman. Rakyat ini pemilik negara ini, mempercayakan kepada mereka-mereka untuk dikelola dengan benar, dengan baik, untuk kesejahteraan masyarakat. Ternyata mereka memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya. Hidupnya luar biasa mewah. Bayangin aja teman-teman, tambang. Kita kalau udah bicara tambang itu udah bicara duit. Karena tambang itu identik dengan dua, ya. Identik dengan dua. Power dan money. Ya.
Itu tambang tuh teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Hanya orang yang memiliki power dan hanya orang yang memiliki money atau uang yang bisa akses ke tambang. Itu teman-teman ya. Makanya tambang itu luar biasa nilai value uangnya. Ya. Saya cuma ingin ya, teman-teman ingin nih ya orang-orang yang mengeruk uang negara, mengeruk hasil tambang Indonesia untuk dirinya dan kelompoknya yang luar biasa kaya raya ini, ya, itu harus diperlakukan yang ekstra juga. Hukumannya harus berat. Hukumannya harus berat, teman-teman. Karena ini merugikan negara, bayang nggak? Merugikan negara, merugikan rakyat. Negara itu kan perwakilan dari rakyat. Di sisi lain, rakyat biasa yang mencintai negara ini juga cari kehidupan sehari-hari setengah mati, teman-teman. Setengah mati. Di sisi lain ada kemewahan yang luar biasa di situ. Ini sebenarnya rakyat jarang ya yang udah males saya ngomongin sebenarnya udah males, teman-teman. Tapi karena ini viral ya, dan ini bagus ya jadi viral nih. Bagus nih, supaya rakyat tahu oh, begini ya selama ini. Itu baru yang timah, teman-teman. Kita pantau terus ya beritanya tiap hari ini ada. Nanti sampai di mana nih? Ya. Dan merembet enggak nih nanti timah nih. Terus yang kedua, Antam. Antam, teman-teman. Kebetulan saya main semua nih sahamnya ya. TIN juga saya main saham itu lama, teman-teman ya, main saham TIN. Terus ini Antam. Antam juga sama, teman-teman. Sudah ada 4 yang jadi tersangka kemarin. Antam itu tambang semua, teman-teman. Kalau Antam itu di emas ya, teman-teman. Kalau TIN itu di timah. Nah, jadi sekarang digabung tuh. Antam sudah 4. Nah, merembet nggak nih nanti pejabat-pejabatnya? Sekarang, kalau saya lihat komen-komen masyarakat ya komen-komennya ya begitu, teman-teman. Netizen. Ya heran-heran. Heran-heran. Ya ini saya angkat ya, teman-teman, saya beritakan ini supaya teman-teman semua tuh update ya. Selain bola, update juga informasi terbaru tentang NKRI, teman-teman. Apa yang terjadi? Ya ternyata ya itu tadi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan yang dia punya, diberikan oleh dia jabatan-jabatan itu untuk mengelola tambang. Ya itu, teman-teman, menggoda sekali kan. Udah kaya, ingin kaya, akhirnya endingnya seperti ini. Saya cuma berharap ya, teman-teman, orang-orang yang mengkhianati rakyat, ya kali ini kan serba terbuka ya di media sosial, semua siapa saja sebenarnya udah tahu, itu dihukum seberat-beratnya. Ya, bila perlu TPPU diterapkan di situ. Ya, TPPU diterapkan, tindak pidana pencucian uang itu diterapkan, disita asetnya disita semua, dikembalikan ke negara. Diberikan tuh pada masyarakat yang membutuhkan. Biar adil, ya, biar adil. Jadi rakyat ini merasakan kemerdekaan, ya, teman, merasakan kemerdekaan. Sebenarnya masih banyak, teman-teman, yang bisa saya ceritakan ya tentang kehidupan ini. Banyak sekali lah. Ini saya di permukaan saja, nggak mau masuk ke dalam ya, teman-teman. Secara detailnya saya ceritakan, saya beritakan ini secara garis besarnya saja. Jadi jomplang ya. Di kehidupan itu jomplang sekali, yang kaya sekali, yang miskin juga banyak sekali, yang miskin sekali. Nah itu gimana caranya? Ya itu hanya pemerintah yang tahu gimana caranya. Ya. Oke, itu saja, teman-teman, berita yang datar aja ya. Datar aja, saya nggak jelaskan secara detail, yang pasti masih banyak kepincangan di negeri ini, teman-teman. Masih banyak kepincangan ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah berita yang 9 menit ini ya. Mudah-mudahan, saya berharap dengan berita ini ya sedikit banyak ada positifnya ya. Sampai jumpa.